Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yaitu pembukaan dan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Santosa Budi Utomo SH selaku Sekretaris BKPSDM Kabupaten Sukoharjo kepada Bapak Utomo SH, Esos. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Siang berketok pagi dulu. Jadi semangatnya masih semangat pagi gitu. Ya. Selamat pagi. Pagi. Sebelumnya marilah kita melayani teman-teman kita karena kita di pegawaian, kita melayani teman-teman kita semua, membantu teman-teman kita semua untuk bisa memenuhi proses-proses kepegawaiannya. Secara digital juga. Ini jadi saya untuk ngirim persyaratan. Nah, nanti kalau sudah siap semuanya, wis rasa nganggo persyaratan. Kalau panjenengan semua, teman-teman panjenengan semua sudah bisa di BKPSDM sudah disediakan aplikasi siaga. Pemerintah daerah ini siaga SDM. Ini yang gue mau karena masih banyak generasi yang seusia saya ini begini yo ngisi ini kangenan gitu. Wis kok isih apa? Sudah mengisi siaga. Itu yang sudah mengisi siaga baru bisa dilayani kenaikan gaji berkala. Sing arep munggah gaji berkala itu harus mengisi siaga dulu sampai betul, jadi sampai update. Kenaikan pangkat periode TNT 1 Oktober 2023 yang akan datang ini nanti seperti yang kemarin juga, seperti yang di 1 April dari perangkat daerah ke mengirim usulan ke BKPSDM, kemudian nanti BKPSDM secara elektronik mengirim usulan ke SIASN, dimana SIASN ini yang ngelola nanti BKN. Nah itu kecuali untuk yang ahli utama, yaitu jenjang ahli utama itu nanti dari BKPSDM ke Sistem Informasi Administrasi Pejabat Pemerintah. Jadi siap itu nanti arahnya ke Kementerian Sekretariat Negara karena yang menandatangani nantinya adalah Presiden. Untuk jadwalnya ya, ini untuk pengiriman berkas usul KP dibuka 10 Juni. Kemudian batas akhir pengiriman golongan 4 15 Juli 2023. Kemudian batas akhir pengiriman berkas usul golongan 1 sampai 3 itu di 31 Juli 2023 dan nantinya 1 Oktober atau bahkan sebelumnya SKKP sudah diserahkan. Jadi untuk gaji yang TRT 1 Oktober sudah gaji yang baru. Jadi sebelum TRT ini harus sudah diserahkan. Bapak Ibu yang hormati itu yang bisa kami sampaikan. Yang jelas ini semua perlu semangat penjenengan. Termasuk jangan sampai nanti ada yang terlambat untuk pengiriman berkas. Ini nanti mohon untuk bisa diingatkan terus supaya segera mempunyai berkas-berkas
syaratnya, persyaratan-persyaratannya, maka kami buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya perlu jadi lama. Karena kalau nggak berdiri saya itu apa? Tapi yang langsung tidak akan mendengarkan, tapi yang bicara. Jadi beberapa kali ngobrol sudah diterima, hanya ada dua yang belum diterima. Realisasi sekarang sudah dua juga. Kemarin memang Sepadi Sekretariat Negara karena SK-nya SK Presiden itu ada sedikit kelambatan, tapi semuanya sudah selesai. Lanjut belum Pak ini kan, jadi kita segera lapor biar jenderal juga segera melanggar kan gitu. Harapan kita bisa ada perbaikan. Dan kemudian untuk golongan 4 kita batasi tanggal 15 Juli, dan untuk golongan 1 sampai dengan 3 kita batasi tanggal 31 Juli. Saya berharap tidak ada keterlambatan dalam pengiriman berkas, karena berkali-kali setiap periode wis ditutup ada yang ingin muncul. Ingin gimana ya? Ya ditompo, yo batasan sudah berakhir. Nah ditompo garai kita tidak mau bekerja sama. Padahal kita kan sudah jauh-jauh hari. Nah ini mau dimaklumi ya, nanti kalau ada usul ini berkas kita tidak terima, bukan salah kita gitu. Ya, bukan salah kita. Ya, lanjut. Nah ini khususnya yang tadi saya sampaikan untuk poin khusus yang kemarin mungkin mau mengusulkan KP, utamanya yang belum ada formasi. Nah ini ada beberapa poin khusus pejabat fungsional yang tidak dapat diangkat dengan jenjang jabatan lebih tinggi karena tidak ada kebutuhan jabatan, dapat diusulkan KP lebih tinggi sebanyak 1 kali setelah memenuhi persyaratan. Persyaratan ini yang perlu diperhatikan: 1, memenuhi akademik kumulatif, lulus uji kompetensi, rekomendasi penetapan kebutuhan dari Mentan RB. Jadi ada rekomendasi penetapan kebutuhan dari RB, kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, penilaian kinerja bernilai baik 2 tahun terakhir, setelah 2 tahun dalam rangka terakhir memenuhi persyaratan kenaikan pangkat sesuai peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini berlaku untuk yang pada unit kerja tersedia formasi tersebut tetapi sudah terisi penuh, bukan yang formasi pada peta jabatannya tidak ada. Jadi ini berlaku hanya di situ itu tersedia formasi, tapi formasinya penuh. Jadi tidak diperuntukkan yang tidak ada formasi. Jadi tadi yang kemarin tadi saya sampaikan, ini penekanan dari PKA-nya kemarin menurut kita mungkin di dinas pertanian ada, di dinas kesehatan ada, itu bisa untuk dinaikkan pangkat setingkat lebih tinggi. Ternyata dipertegas kembali, kami komunikasikan kembali, ternyata belum bisa. Dan ini tadi saya juga baru saja telepon kepada dari Sekretariat Negara, belum bisa juga.
Ternyata khususnya untuk formasi jabatan utama. Ini baru tak kena tadi, jadi sebelum saya berangkat ke sini, saya minta kepastian ini karena mau saya sampaikan kepada panjenengan semua, dan dari sekretariat negara pun dijawab belum bisa. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang kemarin menurut pandangan kita itu bisa dinaikkan pangkat secara begini, tetapi ternyata belum bisa untuk diusulkan kenaikan pangkatnya. Jadi sesuai dengan Permen 1/2023, bagi pejabat yang mau menaik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi dipersyaratkan untuk lulus uji kompetensi. Jadi dari pertama kemudian remaja itu semuanya harus dipersyaratkan lulus uji kom. Jadi bukan diklat ya, ternyata persyaratannya adalah lulus uji kompetensi. Nah, untuk akredit pejabat fungsional, penilaian angka kredit konvensional berarti 31 Desember 2022. Terakhir. Nah, PHK 31 Desember 2022 maksimal ditetapkan tanggal 30 Juni 2023. Angka kredit konvensional yang 31 harus sudah dikonversi paling lambat 31 Desember 2023. Kemudian angka kredit dari 1 Januari sampai 31 Desember 2023 berbasis konversi predikat kinerja tahunan. Dan ini masih kita menunggu juknis dari BKN. Kemudian pejabat fungsional yang dilantik pada tahun 2023, penilaian kinerja dihitung penuh 1 tahun sejak 1 Januari 2023, tidak melihat yang bersangkutan dilantik pada awal, tengah, atau akhir tahun 2023. Jadi tidak usah memandang dilantik kemarin ada dilantik 23 Maret misalnya, tidak usah memandang, tapi tetap dimulai dari 1 Januari 2023. Nah, ini yang perlu tabungan sini cermati, penerima SKKP dan pekerja wajib memeriksa kebenaran data yang tercantum pada SK kenaikan pangkat. Jadi kalau ada kesalahan tidak berlarut-larut. Karena apa? Saat ini ada dinas tertentu itu merawat SKKP sejak SK itu tahun 2011 dan SK lainnya. Ya, caranya rawat piye? Ada. Ini kami jadi ada usulan merawat SKKP tahun 2011. Nah, jadi saya juga masih kita komunikasikan. Kemudian ada dinas. Jangan sampai itu terjadi. Nah, peralatan SK dilayani maksimal 2 minggu sejak diterima. Saya juga batasi itu. Jadi kalau sudah berlarut bertahun-tahun, kemudian kalau kita nantikan semua juga bawah, SK-nya di bawah, dan dokumen pendukungnya juga di bawah. Angka kredit dan sebagainya, pendukungnya. Ini ya,
kemudian dimana dengan masih ragu, ini piye iso ora dan sebagainya. Itu mohon kalau konsultasi membawa berkas lengkap. Jadi kita tidak sepotong-potong. Ini bisa atau tidak Pak? Nah, ini kalau kita tidak menunjukkan hasilnya kan kita juga tidak bisa. Oh kilo-kilo iso, oh kilo-kilo rada seperti itu. Kalau nanti BKP SDM pun aku berkas itu sebagai bahan untuk konsultasi ke BKP. Jadi kalau konfirmasi jadi agar lebih jelas, jadi transaksinya lebih aman. Itu mungkin ikan cepat, ikan bagus, makin cepat, makin gitu. Ini segera pulang. Tambahkan lele, tidak usah berdele. Mungkin itu yang Bapak dan Ibu mohon izin saya menyampaikan dari sini Bapak. Yang terhormat Bapak Anak Bejarwandoni SSMH, Kepala Bidang Edukasi BKP SDM Kabupaten Sidoarjo. Yang saya hormati Bapak Ibu, pejabat struktural dan fungsional, pejabat pelaksana di lingkungan perangkat daerah Kabupaten Sidoarjo. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan bagian menariknya dari rakor ini Bapak Ibu. Menariknya apa? Ini terkait dengan teknisnya. Karena yang ditunggu Bapak Ibu masalah teknisnya. Dan menariknya lagi, teknisnya tidak berubah dari periode yang lalu. Sama, jadi tidak ada perubahan dengan yang sudah kita laksanakan pada periode 1 April 2023. Saya ulas, Bapak dan Ibu, terkait permasalahan masih kita jumpai pada periode yang lalu. Jadi berkas scan yang dikirim itu ada beberapa yang tidak jelas, ada yang terpotong, isinya tidak sesuai, itu masih kita jumpai, tapi persentasenya lebih sedikit. Jadi sudah lebih baik, jauh lebih baik daripada periode 1 Oktober 2022. Terima kasih atas kerjasama Bapak dan Ibu. Proses KP periode yang lalu relatif lebih mudah daripada periode sebelumnya. Matur nuwun. Kemudian untuk solusi-solusinya terkait dengan masalah berkas scan itu saya kira tidak perlu saya rinci ya. Jadi pengalaman yang kemarin itu sudah cukup bagus, mohon untuk dipertahankan dan ditingkatkan ya, Bapak dan Ibu mungkin. Tapi masih ada beberapa perangkat daerah itu yang mengirim berkas masih kurang sesuai. Utamanya yang paling banyak itu filenya terlalu besar. Jadi nanti tolong diperhatikan sih. Mungkin Bapak Ibu menekankan kepada PNS yang bersangkutan agar filenya itu disesuaikan dengan yang kita butuhkan. Untuk penamaan file itu masih sama Bapak Ibu dengan yang kemarin. Dengan nanti saya akan berikan link drive nanti. Mungkin yang Bapak Ibu kemarin filenya hilang atau mungkin lupa naruh di mana sih atau terhapus, nanti bisa di-download lagi petunjuknya mengenai penamaan filenya. Nah, kemudian untuk SKP Bapak Ibu, SKP-nya masih sama, realisasinya masih sama yang digunakan dengan periode kemarin. Jadi masih periode tahun 2021 dan 2022. Untuk yang 2021 itu terdiri dari 5 halaman.
Jadi gabungan antara semester pertama dengan semester kedua. Ini harus lengkap Bapak Ibu J. 5 halaman ini 5 halaman tapi dihitungnya J. Yang DP3 lebar itu difotokopi menjadi 1 halaman folio. Seperti dalam layar J, tampak J. Jadi tidak usah di fotokopi yang besar. Ukuran A3 itu tidak perlu. Jadi di fotokopi dengan folio saja. Jadi nanti hasilnya hanya 5 lembar, termasuk yang integrasinya dengan semester 2. Tampak di layar halaman 345-nya. Kemudian untuk yang realisasi SKP tahun 2022 itu hanya butuh 2 instrumen. Yang pertama adalah dokumen evaluasi kinerja, covernya yang ada gambar Garuda, itu 1. Kemudian yang kedua itu evaluasi tahunan. Evaluasi tahunan ini yang ada grafiknya Bapak Ibu, itu dari awal sampai akhir guys, sampai tanda tangan. Jadi nanti di situ ada keterangan penilaian kinerja dan perilaku kinerjanya. Ada baik dan harus baik, minimal baik ya, di atas ekspektasi atau sesuai ekspektasi. Kemudian PAK-nya masih sama aja Bapak dan Ibu. Untuk yang pilihan fungsional. Kemudian ini untuk yang penamaan file sudah saya sebutkan di awal gitu, masih sama dengan periode kemarin. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu diserahkan untuk yang OPD besar bisa diserahkan ke masing-masing PNS gitu. Nanti ditindaklanjuti monggo bagaimana, tapi kita minta penamaan ini rapi, ya, tidak ada terutama yang dinas pendidikan itu OPD besar yang dikelola banyak, yang diusulkan banyak, mohon untuk disampaikan. Tapi selama ini alhamdulillah sudah baik. Kemudian masih sama filenya nanti ditaruh di foldernya nanti mulai dari perangkat daerahnya apa, misalnya dinas pendidikan dan kebudayaan, kemudian di dalamnya ada nama-nama yang diusulkan. Kalau misalnya terdapat lebih dari 1 kategori kenaikan pangkat nanti dibedakan foldernya ya Bapak Ibu. Jadi ada yang reguler disatukan dengan reguler, kemudian jika ada pilihan struktural nanti jadi satu dengan struktural, fungsional nanti fungsional. Jika ada penyesuaian ijazah nanti juga di folder tersendiri. Sedangkan untuk pengiriman berkasnya nanti kita masih sama dengan periode yang lalu. Jadi Bapak Ibu mengirim berkas fisik disertai pengantar nanti sambil membawa flash disk ya, nanti untuk dikopi di petugas kami nanti seperti biasa. Demikian yang perlu kami sampaikan, demikian yang perlu kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabatan fungsional yang belum ada formasinya, tetapi memang di satu instansi tersebut ada formasi, tapi formasinya penuh, itu bisa melaksanakan atau bisa diusulkan untuk kenaikan pangkat 1 kali, betul ya Pak? Karena selama ini memang belum ada yang seperti ini, karena untuk kenaikan pangkat ini mengikuti kenaikan jabatan terlebih dahulu selama ini. Jadi ingin ketegasan dari antara BKP SDM bahwa nanti sewaktu kami mengusulkan untuk bisa difasilitasi. Nanti ya Pak, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di edaran ini ada PAK asli, PAK baru asli, kemudian ada PAK lama yang bentuk kopi. Ini yang dimaksudkan ini periodenya atau
kalau yang baru itu periodenya sampai dengan Desember tahun 2022. Jadi terakhir nanti di Desember 2022 itu adalah PAK yang baru, yang maksudnya sebagai salah satu syarat untuk naikkan pangkat. Kemudian untuk yang PAK lama ini yang dimaksud, yang fotokopi PAK lama yang dimaksud yang bagaimana. Kemudian yang ketiga, ini mungkin agak melenceng dari kenaikan pangkat tapi tetap berkaitan. Kita sudah diberitahu kan bahwa untuk PAK yang konvensional atau yang sudah dilaksanakan ini terakhir pada tahun 2022. Ini memang banyak kendala Pak dari kami teman-teman, terutama teman-teman kita yang sudah tidak naik pangkat, sudah tidak bisa naik pangkat. Itu ada yang tidak membuat angka kredit itu sampai beberapa tahun. Jadi untuk menutup sampai dengan tahun 2022 ini mereka kewowokan, jadi kewowokan ada yang sampai 6 tahun, 7 tahun. Nah, ini kan sudah kami sampaikan kepada mereka, arpo wis ora munggah pangkat, kuwi kudu gawe angka kredit, namanya angka kredit pemeliharaan yang nilainya 1 tahun adalah bernilai 10. Wis pokoknya gawe, saya sudah bilang seperti itu, tapi ternyata masih ada beberapa yang tidak buat, terutama bagi mereka yang ada aturan baru, misalnya SPEP, sarjana keperawatan. Kalau dulu memang bisa diangkat menjadi ahli, tapi mulai tahun berapa itu harus pakai NES, jadi mereka tidak bisa naik pangkat karena dia tidak punya NES, sehingga dia malas-malasan untuk buat angkat kredit seperti itu. Nah, dan juga dari aturan tersebut sudah tidak timbul atau muncul STR, surat tanda registrasi, padahal salah satu syarat untuk mengajukan PAK itu harus ada STR. Nah, untuk saat ini karena sampai ke Wowen, saya minta kebijakan dari BKPSDM atau ini murni hanya dari OPD kami, bahwa salah satu persyaratan itu kita tinggalkan yaitu STR, sehingga dia bisa buat angka kredit sampai dengan Desember tahun 2022, sehingga nanti bisa dikonversi untuk tahun selanjutnya di 1 Januari 2023 sampai Desember 2023. Nah kan Pak, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.